Hari ini, tetangga kita sangat spesial dan episode ini juga akan membicarakan spiritual journey, tapi berbeda dari biasanya. Ini dia, Sarah Wijayanto. Istri dari Demian Aditya ini melejit namanya ketika menjadi co-host dari acara bertemakan horor. Dan sejak saat itu, dia mulai giat menjadi konten kreator horor di channel YouTube Diary Mystery Sarah. Di sini Sarah akan menceritakan tentang dunia spirit dan pengalaman dia bersama Roh Kudus dan peranan Tuhan ketika ia terjerumus dalam kegelapan di hidupnya yang sangat kelam. Inilah dia kisah tetangga kita. Hai, ini gue Daniel, tetangga kamu. Yuk kita mulai. Hai semua tetangga yang gue sayangin dan gue cintain. Kembali lagi di Daniel, tetangga kamu. Dan seperti biasa gue pengen ngajak kalian untuk nge-support kita. Please kalau misalnya ini channel memberikan berkat buat kalian. Atau memberikan berkah dan kalian ngerasa berkembang gitu ya. Please support kita dengan klik tombol subscribe. Atau kalian bisa memberikan super thanks yang ada di situ juga. Seberapa banyak amount yang kalian memberikan di super thanks itu, it will support us so big and so much. Dan kalian juga bisa membeli official merchandise kita. Di sini udah ada QR code yang akan membawa kalian ke official shop kita. Anyway, hari ini adalah sebuah pembicaraan yang gua excited banget sejak ketemu sama suaminya kemarin itu, ya, Demian Aditya. Tapi ini dia tetangga kita hari ini, yaitu Sarah Wijayanto. Hai Sarah. Hi, how are you? I am so excited. I am so great. This is how I am right now. But how are you? Congratulations by the way. Sorry. Thank you. Congratulations buat DMS Plus yang 1 tahun ya udah ya. Iya, 1 tahun. 1 tahun dan 1 tahun. subscriber nih udah mendekati 1 juta. Iya. Gokil. DMS Plus aplikasi ya. Ya, aplikasi DMS Iya, Plus. aplikasi gitu DMS ya. Plus. Of course kalau misalnya DMS Diary Mystery Sarah sendiri udah berapa juta ya sekarang? Kita udah 10 juta, terus kemarin baru ulang tahun yang ke-5. Gila. Gila sebanyak itu orang Indonesia suka horor guys. Tapi asli I'm very happy for your success. Gue Thank you so much. seneng banget juga ketika ngobrol sama Demian sendiri. Walaupun with all this horror stuff going on, tapi I feel like faith kalian sama Tuhan itu juga lebih kuat gitu daripada si horor-horornya gitu. Of course. And that's what we're gonna talk about today. Yes. Tapi can you tell us a little bit about DMS Plus? Mungkin bagi teman-teman yang nggak tahu juga dan baru pertama kali dengar, apa tuh DMS Plus yang udah 1 tahun? What is it? It's actually it's an app. Jadi itu buat teman-teman yang emang kayak suka banget horor. Jadi itu ada horrortainment, ada sosokpedia, jadi ada special episode. Biasanya kan kalau di YouTube kita bakal ngeluarin special episode juga ada. Tapi ini it's gonna be misalnya kita bikin special 12 episode gitu dalam waktu setahun kayak gitu. Jadi kita naruh sesuatu lagi yang lebih dari biasanya gitu. Dan nanti akan datang pengennya ada film pendek, ada semua yang apa ya, mungkin bisa jadi cerpen atau apapun gitu. Jadi kayak rumah sendiri. Iya. Kalau YouTube kan ya kita itu di rumah orang lain Betul. Jadi ini it's our own home dan kita bisa melakukan apa aja yang kita mau, tidak membatasi kreativitas gitu. Wow, I think it's genius. Maksud gue kayak ini benar-benar kayak misalnya kita tahu lah aplikasi video streaming lainnya gitu ya. Tapi ini benar-benar fokusnya hanya di horor aja gitu ya. Emang ada marketnya banget yang suka banget sama horor dan itu di Indonesia banyak banget. Kenapa sih orang Indonesia suka banget sama horor? Lu tahu nggak kenapa? Nggak tahu, itu juga aku bingung. Gue juga nggak tahu soalnya. Iya, bingung, nggak tahu kenapa suka banget. Tapi maksudnya lu sendiri nih mempunyai kedekatan dan nggak tahu ya ini gue mungkin pengen ngobrol sama Sarah nih tentang dunia spiritual gitu. Biasanya kita ngomongin soal spiritual journey seseorang gitu ya, tentang dia sama Tuhan dan which is nanti kita akan ngomongin itu juga. Tapi Sarah ini mempunyai sebuah kelebihan ya, I think karunia dari Tuhan gitu menurut gue, di mana lu bisa ngelihat, ngelihat ada spirit atau enggak gitu ya. Gue jadi penasaran di sini ada. Jangan dong. Jadi melihat, mendengar dan merasakan. Oke. Tapi itu mulai dari kecil.
Oke. Pertama kali ngeliat tuh umur 8 tahun. Alright. Cuman memang dari keluarga itu kan itu turunan. Jadi dari my grandmother, my mom, Oh wow. bude-bude. Ya. Dan dulu keluarga aku tuh karena Jawa banget. Jadi kalau misalnya malam Senin atau Selasa Kliwon apa gitu ya. Ya. Nanti akan ngumpul di satu ruangan, akan apa ya, kayak can we call seance? Not a seance. Jadi ada yang masuk ke my mom, jadi she will be in trance. Terus nanti leluhur ini akan menyampaikan pesan. Pesannya ini akan dicatat oleh my grandfather, my late grandfather. Right. Itu kita punya bukunya segini tebel segini. Jadi ntar ada dia tulis yang datang namanya ini, jam sekian, pesannya ini gitu. Dan semuanya itu udah terjadi. Wow. Jadi emang dari kecil mungkin kayak it's in the family gitu. Jadi pada saat aku pertama kali ngelihat juga kayak oh nggak takut. Nah cuman mulai SD masuk ke SMP itu aku mulai takut. Kenapa? Karena yang nongol itu udah kayak mungkin orang habis kecelakaan atau apa. Jadi bentuknya udah bentuknya tuh kayak ya anak umur 10 tahun 11 tahun pasti kalau ngelihat sesuatu kan juga itu apa gitu. Wait, tapi tadinya kan ini cuman trends. Jadi maksudnya kayak ada spirit yang masuk ke itu my mom ya. Your mom my gitu. Mom, Tapi you yourself umur 8 tahun udah mulai bisa ngelihat juga. Ngelihat. Yang tadinya spiritnya itu masih aman-aman aja. Tapi pas begitu udah mulai dewasa, spiritnya mulai berantakan gitu mukanya gitu. Mulai berantakan. Tapi tuh aku masih masih bingung kayak nggak terlalu dipikirin gitu. Cuman dengan berjalannya waktu mulai ada mencium aroma yang tidak pada tempatnya. Misalnya di sini kayak tiba-tiba kok ada bau kayu cendana misalnya. Beneran ya ada bau. Ini misalnya contoh atau apa? Enggak. Waktu itu aku pertama kali aku nyium itu emang bau kayu cendana. Oke. Aku takut banget karena bingung karena nggak ada. Di rumah tuh nggak ada. Aku nyari nggak ada. Semakin aku takut, semakin aku lari keluar, itu semakin kenceng baunya. Wow. Aku inget banget kalau lari keluar terus hilang habis itu. Right. Setelah udah dewasa baru tahu bahwa itu adalah leluhur. Jadi tidak boleh takut. Pokoknya kalau semua yang aromanya yang bagus, yang seger itu nggak apa-apa ya. Itu bagus. Itu nggak apa-apa ya. Jangan takut kalau bunga apa itu bagus. Bau busuk baru kabur. Enggak. Bau kamper gitu. Atau itu musang. Terus udah dengan berjalannya waktu itu kan semakin escalate. Dan aku in denial for a long time. In denial kayak gue gak bisa ngelihat enggak tuh itu muka orang itu berantakan kayak habis kecelakaan. Enggak lah itu cuma bayangan gue aja. Iya itu cuman enggak aku selalu bilang enggak gitu. Oke. Jadi mulai bisa bener-bener akhirnya oh iya deh oke. Itu umur 30-an. Lama ya? Lama banget. Oh wow. Lama banget dan apa ya, I had a bad past life kan, maksudnya kayak remaja menjelang young adult itu kan I was deeply on drugs, I was lost. Dan pada saat dulu menggunakan itu kan melihat tapi kan nggak secara kayak halusinasi aja. Ngerasanya gue emang lagi mabuk aja gitu. Jadi bener-bener kayak sempat hilang nggak dipikirin apa segala macam. Tapi literally aku ngelihat teman aku yang udah meninggal terus dapat pesan, cuman karena I was heavily on something jadi nggak gimana sih namanya orang on a substance, jadi nggak fokus kan. Gitu. Dan at the same time Sarah sendiri juga lagi ngejalanin sebuah hubungan yang sangat toksik banget dengan mantan pacarnya juga gitu. Iya, itu umur berapa ya? Itu 19 tahunan ya. Jadi I think your past itu lumayan ya berat banget lah ya dari segitu ya. Dan tapi apa yang gak tau ya, gue sebelum nanti kita ngomongin soal hubungan dengan Tuhan, gue masih pengen ngomongin dari apa sih spiritual kayak gini. Di Indonesia ini orang tuh suka banget yang berbau-bau spiritual. Makanya tadi kan gue tanya gitu, kenapa orang Indonesia suka banget sama horor gitu. Dan I think emang nenek moyang kita gitu ya, maksudnya di zaman-zaman itu
masih kejawen misalnya ya kan, masih percaya mandiin keris dan habis itu masih mandi 7 bunga misalnya atau potong ayam dan lain-lain gitu kan, yang sampai sekarang praktek tersebut masih dilakukan gitu. Karena dibilangnya ini sebuah budaya, sebuah bukan sebuah agama tapi sebuah budaya leluhur sebenarnya. Budaya leluhur yang sebenarnya berkaitan banget kuat dengan spiritualitas. Iya. Jadi sebenarnya kayak yang dilakukan leluhur itu untuk mengucapkan terima kasih sebenarnya kepada leluhur yang dulu pernah ada, yang sudah menjaga tanah ini, sudah menjaga air ini, menjaga langit ini untuk menjaga keseimbangan yang ada. Jadi mungkin kalau di Jawa ya ada ritual kayak misalnya macam-macam kok itu ya, misalnya bunga apa itu emang udah turun temurun gitu. Dan bukan berarti itu adalah satu yang gelap atau apa ya, itu kan tergantung manusianya. Nah kadang-kadang memang pada akhirnya si manusianya sendiri yang menyalahgunakan yang sudah diturunkan. Biasanya kayak gitu. Makanya orang kayak konotasinya tuh apaan sih, ngelakuin apa sih gitu, padahal itu kan cuman kayak menghormati sebuah budaya daerah, itu kan beda-beda. Kita kan kayak banget ini setiap pulau juga kan pasti lain, punya caranya sendiri kalau menurut aku gitu. Gua pengen tahu soal spirit-spirit yang lo ketemuin ini gitu ya. Is there such thing as good spirit? Yes, of course. Okay. Bad spirit? Of course. Holy Spirit? Ada. Oke. Nah, gue pengen tahu beda-bedanya tuh. Kayak Roh Kudus, Roh Baik, dan Roh Jahat gitu. Karena lu mempunyai pengalaman di 3 spirit ini gitu. Kalau misalnya di Diary Misteri Sarah gitu, mungkin lebih fokusnya sama yang bad spirit kali. Gue gak tahu ya, atau good spirit juga ada juga gitu. Sebenarnya kalau di DMS itu kita ketemunya mereka yang tersesat. Oke, lost spirit. Lost spirit, ya. Okay. Mereka yang tersesat dan kadang-kadang ada hal buruk yang terjadi sama mereka, atau mereka melakukan sesuatu yang negatif, akhirnya dia sudah diselimuti sama yang jahat. Oke. Otak gue jadi diselimutin sama yang jahat. Ya, misalnya gini, aku akan coba jelasin detail. Misalnya sosok ini meninggal dalam keadaan dendam. Oke. Ya, dia orangnya pada saat hidup itu selalu orangnya nggak baik lah. Dia punya niat jahat sama orang atau malah pernah melakukan suatu hal buruk sama orang lain. Dia meninggal dalam keadaan dendam. Jadi itu kebawa secara emosi karena dia akan terkunci di rasa dendamnya itu. Nah pada saat ini kan negatif. Pada saat dia di sana, yang jahat yang gelap ini akan selalu mencari untuk makanan mereka. Mereka akan datang untuk mau menguasai dia karena akan dipakai energinya. Wow. Itu yang terjadi. Nah makanya kadang-kadang kalau misalnya ada orang ngelihat hantu itu bentuknya begini-begini serem banget gitu. Nah itu bisa jadi dari efek si yang jahat ini udah mempengaruhi misalnya sosoknya kayak seperti orang biasa. Pada saat ditempelin jadi mengerikan. Nah tapi itu sesuai dengan apa yang negatif yang dikeluarkan dari sosok ini. Wow. Jadi itu mungkin ya kenapa semua agama selalu mengajarkan jangan pernah menyimpan dendam. Selalu memberikan rasa maaf, forgiveness. Karena kita gak pernah tahu kapan kita akan mati. Dan ketika kita mati, misalnya kecelakaan atau apa, dan kita masih membawa dendam tersebut, si spirit itu akan menjadi makanan buat si setan. Wait, yang makan tuh setan atau spirit lain? Iya, bukan spirit lain ya, higher yang lebih pintar. Kayak kalau misalnya di Islam ada kita bisa bilang gitu, kita bisa bilang setan. Iya. Mereka yang menggoda kita, yang akan mancing segala negatifnya kita gitu. Wow, oke. Nah, tapi ada juga kemarin aku sempet, ini baru tayang juga di DMS, Diary Misteri Sarah di YouTube. Aku belajar dari sosok namanya Mira. Jadi dia kasihan sih karena
hidupnya itu tidak melakukan suatu hal buruk, tapi nyangkut karena ada yang dipikirin. Oke. Dia harus pulang, harus ngurusin ibunya yang sakit. Oh. She was stuck, dia nggak tahu kalau dia udah meninggal. Oh. Jadi pada saat komunikasi masuk ke aku ada dialog, dia bilang aku udah mati ya. Dan dia cerita apa yang dia alamin. Intinya dia mau ngurusin ibunya, padahal ibunya itu adalah ibunya tuh nggak baiklah sama anak-anaknya. Tapi papanya dia yang sudah meninggal selalu berpesan, walau bagaimanapun dia adalah ibu kamu. Gitu. Kayak jadi bisa nonton kalau misalnya penasaran, ada episode namanya Mira. Jadi itu pun juga bisa mengganggu perjalanannya dia ya. Maksudnya secara spirit kan udah meninggal. Dan dia dalam keadaan hamil waktu itu. She was raped sama bosnya. Dia gak bisa apa-apa karena itu adalah satu-satunya pekerjaan pada saat itu. Dia cari-cari itu terakhir lah gitu. Dia gak bisa keluar dari situ. Jadi dia pendarahan, dia pulang, dia pingsan karena udah perdarahan. Dulu aku ngelihat, ingat nggak taksi warna kuning zaman dulu? Itu tahun berapa ya? Presiden taksi. Nah, aku ngelihat itu di memorinya dia, itu it was berarti tahun 70-an ya. 80 ya, 80. Jadi udah meninggal di situ. Nah dia nggak tahu. Pikirannya dia pada saat komunikasi dia ngomong gini, bawa aku ke rumah sakit. Karena mau melahirkan atau karena? Enggak, karena dia tahu ini nggak benar nih, ada perdarahan. She was raped kan. Wow. Jadi memorinya dia di situ stuck. Nah itu makanya aku selalu bilang bahwa kita yang masih hidup yang bisa membantu perjalanan mereka dengan baik. Dengan apa? Dengan doa. That's interesting. Karena kita dengan doa, kasih doa ke mereka, ikhlas, itu bisa memperlancar perjalanannya supaya nggak nyangkut gitu. Jadi banyak hal ya. Does that mean si ibunya dia, karena dia sendiri kan meninggal tuh karena dia masih pengen mencari jalan pulang ke ibunya gitu kan. Berarti ibunya ini juga masih belum let go si Miranya dong. Ibunya tidak pernah mendoakan untuk let go Mira gitu. Enggak. Jadi it's something like that gitu. Jadi yang hidup pun juga nggak mungkin dia, anak saya mana, anak saya yakin anak saya masih hidup, and everything. Dan I don't know, it's something like. Tapi in this case, in Mira's case itu kan kejadiannya sudah lama banget. Betul. Pasti udah meninggal semua. Iya. Gitu. Cuman yang diinget sama dia terakhir itu. Wow. Makanya kayak kalau misalnya ada saudara atau teman gitu ya. Kayak aku doanya cuman itu perjalanannya supaya lancar. Dan kalau misalnya ada sesuatu yang kita marah sama dia atau apa, itu kayaknya direlain aja, dilepasin aja gitu, lepas maaf. Iya. They work in groups. Oke. Jadi selalu ada ketuanya. Dan ini jadi anak buahnya. Tugasnya mereka apa yang menggoda kita, menggoda manusia. Nggak mau berkaca sama diri, kita dendam, itu kan semua bagian dari kita. Dan kalau menurut aku itu yang di-trigger sama mereka. Waktu itu aku sedang mengalami sesuatu yang hatinya lagi nggak baik lah itu ya pada saat itu. Di depan aku tuh ada orang itu nggak tahu jubah, nggak tahu apa, pokoknya kayak kelihatannya sih gede gitu dia ininya ya. Aku ngelihat tangannya ngejulur gitu. Tapi pada saat tangannya ngejulur, yang aku rasain bukan tangan tapi malah pelukan. Aku nangis waktu itu, nangis. Cuman nggak ngerti apa.